Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lantas? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program NTMC Podcast. Nah, kali ini ada yang spesial. Kebetulan sudah hadir di samping saya seorang polwan cantik yang menjadi narasumber kita. Beliau adalah Ajun Komisaris Polisi atau AKP Sri Indira Purnamawati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, biasa baik. Biasa dipanggil Bu Indira ini. Siap. Bu, ngomong-ngomong dikit nih. Iya. Sebagai seorang ibu, seorang polwan, Ibu punya hobi apa sih sebenarnya, Ibu? Hobi memasak mungkin ya. Masak ya? Di luar tugas kepolisian ya memasak buat keluarga. Masih ada waktu buat masak? Ada alhamdulillah. Ya? Kalau kita bicara hiburan nih hari ini, ya meskipun polisi kan juga butuh hiburan ya, Bu ya? Betul. Atau jenis musik apa nih yang Ibu? Mengikuti trennya saja, mungkin kalau ada lagu-lagu pop terkini bisa kita dengarkan, yang nyaman didengar saja. Yang nyaman, easy listening. Easy listening, betul. Kenapa sih mau jadi polisi, Bu? Dulu awalnya gimana ceritanya? Kalau ditanya kenapa mau jadi polisi, mungkin panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa, karena memang sebelumnya kalau dulu waktu kecil, karena kita tinggal di desa di wilayah Kota Bogor saat itu, kita ketemunya dengan guru-guru, ada guru ngaji, ada guru sekolah. Jadi yang menjadi panutan kita tuh guru. Wah, saya pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian ada kesempatan untuk menjadi polisi. Akhirnya kita berubah haluan menjadi daftar menjadi polisi. Ya mungkin garis tangan juga. Garis tangan. Karena semua sudah ditentukan dari Yang Maha Pencipta. Saya dulu sekolah dari SMEA. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang SMK ya? SMK. Nah, kemudian tiba-tiba kok kenapa saya jadi polisi? Dulu untuk kita daftar pun saya berjuang sendiri. Jalan dari Bogor, kemudian naik bis turun di Celilitan waktu itu, kemudian mengarah ke Polda Metro Jaya untuk berjuang sendiri, daftar, masukin pendaftaran dan sebagainya, bercita-cita semuanya itu saya lakukan sendiri. Oke, jadi mungkin kalau buat sekarang, buat adik-adik atau anak-anak yang mau untuk daftar menjadi polisi, yang penting punya semangat, kemudian harus berjuang, apapun namanya, kalau yang terbaik insya Allah akan lolos. Nah, itu dia. Gitu. Jadi nggak ada yang mudah, ada yang gampang. Tidak ada yang mudah, ya, jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apalagi gitu. Instan. Jadi itu sahabat Lantas. Apa yang sampaikan Bu Indira barusan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin sahabat Lantas ada yang masih ingat beberapa waktu yang lalu Bu Indira ini sempat rame videonya melintas di media sosial kita gitu ya. Ada polwan berpangkat AKP yang hujan-hujanan. Nah, beliau nih orangnya, Bu Indira. Nah, kita coba lihat Bu tayangan ini waktu itu ya Bu. Bisa cerita dikit nggak Bu ini? Ini luar biasa, waktu itu sempat rame ya Bu ya? Iya. Ini di mana Bu? Ini di simpang jalan di Bekasi Timur. Bekasi Timur? Bekasi Timur, jadi simpang lampu merah Bekasi Timur saat mengarah ke jalan tol. Oke. Waktu itu lagi hujan gede kayaknya ya Bu? Betul. Ibu Jadi nggak waktu pakai jas hujan lagi ya? Betul, memang kondisinya mengharuskan saya untuk secara langsung turun. Jadi pada saat itu hari Sabtu. Iya. Nah, kemudian ada perintah dari pimpinan untuk kita melakukan satu pemantauan di jalur, di titik-titik yang biasa terjadi kemacetan, tapi saat itu belum hujan. Belum hujan. Makanya nggak ada persiapan jas hujan. Iya, betul. Ya, saya mohon maaf juga ya pada warga masyarakat mungkin yang melihat kekurangan saya pada saat melakukan itu. Yang ada dalam pikiran saya hanya saat itu adalah bagaimana saya harus melakukan satu tindakan agar masyarakat bisa terhindar dari kemacetan panjang saat itu. Betul. Memang kondisinya saat saya melintas di tempat tersebut kondisi sudah macet. Tapi belum hujan deras. Oke. Sebelum hujan deras. Jadi sebelum hujan pun udah macet. Sudah macet. Kena hujan tambah macet. Karena memang saat itu juga mungkin ada kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berbagi. Karena serba buru-buru. Dan saat itu gitu adalah pada saat hari Sabtu jamnya liburan orang ya. Gitu. Jadi mau kemana-mana. Keren Bu. Bu boleh ini nggak Bu? Ini kan ada mobil merah gitu lagi melintang, lagi ada truk.
kita lihat di video ini Ibu sedang ngasih arahan gitu ya. Iya. Ke pengemudi mobil Betul. merah ini apa nih Bu yang Ibu sampaikan? Jadi pada saat itu kondisinya sudah numpuk, ada beberapa bis dalam satu kondisi stuck. Sementara kendaraan ini tidak bisa lewat juga. Ada 4 kendaraan selain kendaraan merah ini. Ada 4 merah, kemudian saya sampaikan, Ibu, Bapak berkenan mundur dulu, saya atur. Jadi kalau misalnya kendaraan ini mundur, bahkan bis ini bisa lewat. Karena bis ini akan ke arah belok ke tol timur. Betul. Jadi saya atur dulu, ayo sama-sama kita mengarah dulu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah warga masyarakat yang saya atur juga mengikuti perintah dari polisi sehingga semuanya pada saat itu saya juga mengajak dari teman-teman kepolisian. Jadi bukan saya sendiri yang ada di sana sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya Ibu nggak sendiri nih, saya ada tidak juga sendiri karena memang ada dari teman-teman polisinya juga mengatur di situ. Hanya mungkin yang terambil pada saat ini gambarnya saya. Ini yang rekam itu mungkin melihat Ibu gitu ya di tengah-tengah seorang polwan gitu, jarang-jarang kan Bu. Betul, siap. Ada 4 kendaraan di situ yang saya arahkan untuk mundur dan mereka mengikuti arahan saya untuk bisa berbalik arah supaya semuanya bisa satu jalur. Itulah fungsinya Kamsel, bagaimana kemudian merekayasa lalu lintas. Nggak hujan pun kadang terjadi kayak begini, pagi, sore, saat traffic lagi tinggi gitu ya. Ada pesan-pesan nggak Bu buat masyarakat atau sahabat lantas yang menyaksikan ini ketika berkendara dalam kondisi traffic yang tinggi sebaiknya gimana untuk menghindari terjadinya yang begini-begini Bu? Iya, jadi intinya begini teman-teman sahabat lalu lintas, bahwa yang namanya kelancaran lalu lintas itu bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian, tapi kelancaran dan keamanan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat. Jadi seandainya teman-teman melihat bahwa kok ada kondisi kemacetan, ayo kita sama-sama tertib dulu lah, ikutin aturan lah, gitu ya. Jadi jangan kemudian mengedepankan ego hanya karena punya kebutuhan mau cepet dan sebagainya, betul. Tapi ayo kita sama-sama ikuti aturan tertib berlalu lintas. Oke, nah Bu, saya pengen tahu dong Bu, aktivitas Ibu sehari-hari di Polres Bekasi Kota gitu ya, pagi ngapain, biasanya gimana gitu ya? Biasanya saya ada di kantor itu dari pagi sampai malam. Malam Bu? Iya. Bukan sore ya, malam Bukan, ya? jadi mungkin pagi beraktivitas sebelum subuh kita udah bangun, kemudian melakukan aktivitas kewajiban kita sebagai umat muslim. Setelah itu rapi-rapi, saya dan suami berangkat bareng, diantar suami nyampe kantor. Nah setelah itu biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, datang ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas, mengedukasi adik-adik mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, juga masyarakat yang terkoordinir maupun masyarakat yang tidak terkoordinir gitu. Nah, saya sempat dapat bocoran, bisikan katanya Ibu termasuk yang melatih Pocil juga. Betul, saya pembina cilik. polisi cilik Kota Bekasi. Makanya itu tadi kenapa saya sampaikan bahwa saya kadang pulang malam. Jadi ada dalam 1 minggu itu ada 3 kali adik-adik polisi cilik latihan. Jadi mereka berlatih. Jadi mereka berlatih sore jam 5 setelah mereka pulang dari sekolah, gitu kan. Sampai malam nih, makanya tadi kenapa saya pulang malam, karena tugas kita adalah membina karakter anak-anak. Iya. Nah ini boleh cerita Bu, kegiatan ini Ibu lagi itu ya bantu nyebrangin. Iya, ini adalah kegiatan polisi sahabat anak ini ya. Oh, polisi sahabat anak. Ini polisi sahabat anak di mana kita diundang untuk datang ke sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, kemudian kita memberikan edukasi, memberikan pembinaan karakter sejak usia dini dengan memperkenalkan seperti apa sih tugas polisi, apa sih kemudian bagaimana kita harus berdisiplin, kemudian memperkenalkan rambu-rambu, mengedukasi juga cara aman ke sekolah, seperti itu. Kebetulan Ibu juga polwan dan Ibu rumah tangga gitu ya. Menurut saya ini pasti tingkat stresnya tinggi nih ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu ngelola tekanan, terus mengatasi stres gitu dengan kerjaan, rumah gitu dan yang lain-lain? Iya. Semua orang pasti punya rasa stres ya. Tapi bagaimana kemudian kita menghadapi itu? Kalau untuk saya mungkin menghadapi stres itu saya lebih mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta. Udah gitu aja. Kalau kita punya masalah berat kita tinggal ngobrol,
kita tinggal sampaikan beban kita seperti apa di saat kita melakukan ibadah. Itu aja mungkin kalau buat saya ya, beda mungkin dengan yang lain. Iya, tapi kalau menurut saya mungkin lebih kepada tunjukkan dulu aja rasa bersyukur kita kepada Allah. Iya. Segala beban itu pasti akan ada jalannya melalui doa. Itu saja. Jadi gitu ya Bu, mengelola stres itu lebih kepada yang membalikan lagi ke yang Maha Kuasa gitu betul, ya. Betul. Jadi nama gamenya ini Bu, Deep Talk with AKP Indira. Wow. Jadi di sini nih ada ini nih Bu, ada hadiahnya motor, mobil atau apa. I see. Ibu pilih 5, nanti ada petunjuknya nih di sini Bu. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya baik. Baik Bu, baik. Oke. Ada 5 ya. Maaf Bu, saya bantu. Kita baca. Ibu baca satu-satu. Ya kan Ibu yang baca ya? Boleh Bu. Saya lagi suka dengerin lagu. Apa Bu? Lagu apa ya yang kemarin ya? Memori Baik bukan? Bukan. Oh, bukan. Lagu Ibu ya? Oh Ibu. Lagu Ibu. Yang siapa Bu penyanyinya? Haddad Alwi. Oh Haddad Alwi. Gimana coba lagunya? Lagunya yang Ibu, engkaulah. Saya tidak terlalu hafal, tapi saya sangat suka itu. Lagu Haddad Alwi ya Bu. Kita lanjut lagi Bu. Baik. Oke, quiz kedua sama Bu. Jadi tadi lagu ya Bu. Deg-degan ya. Ini joget kayaknya Bu, enggak. Kapan terakhir kamu ketawa sampai lupa waktu dan bikin sakit perut? Terakhir kapan Bu ketawa? Kapan ya? Yang pasti bukan pas hujan-hujanan tadi itu. Bukan. Kapan ya? Kapan Bu? Apa kita buat aja hari ini Bu? Hari ini mungkin ya, karena nggak sampai ada yang sampai sakit perut, nggak ada juga ya. Wajar-wajar saja. Gitu. Tentang apa? Nggak ada. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Jarang. Oke, lanjut Bu. Yang ketiga Bu. Nah. Oh, ini pertanyaannya. Sebenarnya saya agak sedikit kesal kalau pengendara itu nggak tertib. Nggak tertib. Nggak tertib, betul. Nggak tertib itu bukan dari berkendara aja ya Bu? Siap. Nggak tertib dari surat-surat juga? Betul. Jadi kadang mereka itu parkir sembarangan yang buat macet. Kemudian mereka pas ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir, mereka parkir di situ. Ya dong. Kemudian sedang kondisi Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas, semuanya harus pakai helm. Ada yang nggak pakai helm. Itu yang kadang membuat saya agak-agak sedikit. Belakangan lagi musim hujan, buru-buru, macet kayak gitu. Macet. Buru-buru juga jadi nggak tertib ya? Betul. Oke Bu, lanjut lagi Bu. Maaf. Bahagia menurut saya adalah bersyukur. Itu Bu, bersyukur. Bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, pasti kita akan selalu bahagia. Iya. Dalam bentuk apapun. Bukan hanya karena materi. Bukan. Tapi kebahagiaan itu adalah segala-galanya. Ketemu dengan anak-anak. Ketemu dengan masyarakat yang kemudian mengucapkan, aduh alhamdulillah terima kasih, lancar, sudah diatur orang polisi. Itu salah satu rasa syukur juga. Kebahagiaan buat saya. Artinya menyenangkan orang lain juga ya Bu. Lalu lintas macet terus diurai jadi nggak macet gitu. Itu juga jadi kebahagiaan. Betul. Terakhir Ibu. Mudah-mudahan mobil atau motor. Alhamdulillah. Hal terlucu yang saya pernah dapat saat bertugas. Mungkin bukan hal terlucu ya. Ada satu kejadian yang membuat suami saya agak ketakutan. Oh, bukan lucu malah bikin takut. Apa itu Bu? Jadi pada saat itu, nggak apa-apa saya cerita agak panjang ya. Nggak apa-apa Bu. Jadi pada saat itu saya dinas jadi perwira unit di salah satu polsek di wilayah Kota Bekasi, Polsek Bekasi Barat. Saat itu saya baru selesai nih pendidikan perwira. Saya ditempatkan di bagian perwira unit lalu lintas. Saat itu yang namanya keranji, padatnya minta ampun. Padatnya minta ampun, warga masyarakat yang keluar masuk ke stasiun kereta api tidak bisa diatur. Bahkan saat itu ada tukang beca, tukang ojek, semuanya ada di situ semua. Pada saat saya ada di sana,
kemudian saya lakukan pendekatan, dan ternyata kemudian semuanya jadi teman, lalu lintas jadi lancar. Setelah saya ngatur, mereka bantu, kemudian selesai ngatur, kita ngopi bareng. Ngopi bareng nih sama tukang ojek, tukang beca. Lama-lama, saya dimutasikan, pindah ke Polres. Sekarang Bekasi? Bekasi, tetap di Bekasi. Saat itu, karena saya pikir ini hal yang biasa, mutasi yang biasa, saya tidak pamit sama mereka. Ternyata seminggu kemudian, ada kurang lebih 20 orang mendatangi rumah saya. Digeruduk gitu ya, Bu? Digeruduk, bawa motor, 15 motor, dua-dua boncengan gitu kan, 30 orang bahkan. Kayak mau demo ya? Itulah, suami saya sampai bilang, "Dek, kamu melakukan hal apa? Kok di luar banyak orang nyari kamu?" Apaan ya, kok aku nggak pernah merasa aku punya salah. Ternyata setelah saya keluar, itu adalah teman-teman ojek, teman-teman beca, teman-teman yang semuanya ada di situ. Ternyata yang fansnya Bu Indira. Kehilangan, sampai mereka bilang, "Ibu izin kami mencari ibu," karena ibu waktu Setelah itu nggak pindah itu ya. pamitan. Itu yang sampai saat ini membuat saya, ya Allah, ternyata Itu kalau orang baik dicari itu, Bu, kehilangan. saya tidak berasa menjadi orang baik, tapi minimal kalau kita menghargai orang lain, orang lain akan menghargai kita. Betul. Itu yang sekarang sampai membekas sampai saat ini, dan suami sampai bilang, "Kamu suka ngapain sih di lapangan? Kok sampai orang-orang kayak gitu mau demo kamu? Emang kamu tingkahnya nggak bagus ya?" Gitu, sampai kayak gitu suami. Lah, mana saya tahu, setelah kita keluar ternyata mereka adalah yang sudah menganggap kita keluarga. Sampai saat ini, dan itu selalu saya ingat bahwa oh iya, kita itu sebagai petugas nggak boleh arogan. Kita sebagai petugas nggak boleh kita mentang-mentang. Kalau kita bisa menghormati orang lain juga akan menghormati kita dengan baik. Bukan karena kita ingin dihormatin ya, tapi kita bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman. Bu Indira, terima kasih banyak udah mau sharing, berbagi dengan kami dan sahabat Lantas Terima yang kasih. menyaksikan ini. Ibu sehat terus, Amin. semangat terus, Amin. pokoknya bahagia selalu. Bahagia. Amin. Terima kasih. Oke, Bu. Oke, sahabat Lantas dimanapun berada, itu tadi obrolan kami dengan AKP Indira, Kanit Kamsel dari Polres Metro Bekasi Kota. Seperti apa yang disampaikan beliau tadi, intinya semua yang datangnya dari hati akan kembali ke hati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan sukses terus. Amin. Saksikan terus NTMC Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.